Ayo tenang dulu. Oke. Jadi selamat siang. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Iza. Ibu di sini akan menggantikan Bu Feni untuk mengajar matematika selama sebulan ke depan. Itu ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Saya perhatikan dulu. Nah, jadi hari ini sebelum memulai kegiatan belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ada yang mau mengusulkan kesepakatannya apa? Nggak boleh ramai gitu. Terus ada lagi? Kalau diberi tugas harus dikerjakan dan dikumpulkan. Apa? Kalau nggak mengerjakan tugas ada konsekuensinya nggak? Apa kira-kira hukumannya? Nah, misalkan telat mengumpulkan tugas ada konsekuensinya nggak? Kalau misalnya nilainya dikurangi gimana? Jadi nanti kalau misalkan sudah perhatikan, kalau misalkan telat kerjakan tugas nilainya dikurangi ya. Makanya nanti kalau diberikan tugas dikumpulkan cepat, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya silakan HP-nya dikeluarkan. Sekarang HP-nya dikeluarkan. Nah, di sini ayo perhatikan dulu. Nah, di sini kita akan mengerjakan tes diagnostik. Jadi, ini kita akan mengerjakan tes diagnostik untuk mengetahui biasanya kalian belajarnya kayak gimana. Terus untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Jadi dimulainya dari yang ini dulu ya. Dikerjakan yang ini dulu. Silakan di-scan atau diketik itu linknya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang ini dulu. Enggak apa-apa. Dikerjakan yang sebelah kiri dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Yang ini sebelah kiri dulu. Ya, sudah bisa masuk semuanya? Sudah bisa. Yang sebelah kiri dulu. Nanti bisa nggak bisa kan ketik aja ini. Kalau bisa nggak kelihatan ke sana nggak apa-apa. Sudah bisa semuanya masuk. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita akan ingat-ingat kembali tentang operasi bilangan bulat. Nah, yang pertama, itu kira-kira jawabannya berapa? Berapa? Ada yang tahu? Negatif 10 dikurangi 2 ditambah 5. Kira-kira yang dikerjakan dulu yang mana? Yang paling depan ya, paling kiri. Jadi negatif 2 dikurangi 2 berapa? Negatif atau positif? Jadi negatif ya, negatif 12. Terus ditambah 5. Terus yang selanjutnya kita ingat kembali tentang sifat-sifat operasi bilangan. Sifat-sifat operasi bilangan ada apa aja? Saya ingat sifat-sifat operasi bilangan. Yang pertama ada komutatif. Yang pertama sifat-sifat yang pertama ada komutatif. Yang kedua apa? Nah, jadi kita kembali ke soal yang ini ya. Jadi yang pertama, kira-kira yang dikerjakan dulu yang mana? Kalau ada yang kurung kayak gini, berarti yang dikerjakan dulu yang di jadi 4 dikali. Nah, hasilnya 56. Nah, jadi kalau ada yang bentuk kayak gini, kita bisa selesaikan dengan sifat yang distributif. Jadi kalau sifat yang distributif itu jadinya kayak gini. 4 dikali 5. Saya perhatikan dulu. 4 dikali 5 ditambah 4 dikali 9. Jadi ibu tuliskan kayak gini. 4 kali 5 tambah 4 kali 9. Kayak gitu ya. Nah, jadi 4 dikali 5 berapa? 50. Terus 4 dikali 9 6. Kalau ditambahkan hasilnya sama aja kan ya. Nah, jadi tujuan belajar kita pada hari ini itu
Jadi kita akan belajar mengelompokkan dan menyusun bentuk aljabar dan menyederhanakan bentuk suku banyak dengan dua variabel. Nah, terus untuk manfaatnya kita belajar aljabar, ada yang tahu? Manfaatnya apa? Ya, jadi manfaatnya itu misalkan kita pergi ke sebuah toko alat tulis lah misalkan. Jadi kita beli misalkan 5 buku dan 5 pensil, terus kita dihargai 50.000. Nah, jadi misalkan kita mau cari harga satu buku sama satu pensilnya itu gimana? Nah, kita bisa gunakan aljabar untuk mencarinya gitu. Jadi manfaatnya itu ya. Nah, jadi apa itu aljabar? Ada yang tahu aljabar itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak aljabar itu apa? Nah, jadi perhatikan ini ya. Perhatikan. Misalkan di sini ibu punya 3 apel. Ya, 3 apel. Misalkan ibu mau bentuk model matematikanya. Jadinya apel ditambah apel ditambah apel. Nah, kalau nulis apel ditambah apel kan kayak kepanjangan. Jadi biar gak kepanjangan, kita misalkan yang pertama A, jadinya gimana? A ditambah Nah, ini kalau ditambah hasilnya berapa? 3 apa? 3A gitu ya. Nah, misalkan yang selanjutnya di sini ibu punya 2 apel sama 1 mangga. Kalau ditulis pada matematikanya gimana? Ditambah apel ditambah mangga. Kalau misalkannya gitu. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Mana yuk? Angkat tangan. Nah, jadi 2A ditambah gitu. Nah, jadi 2A ditambah M ini namanya bentuk aljabar. Itu ya. Nah, jadi di aljabar itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada koefisien, terus variabel konstanta. Jadi di situ koefisiennya berapa? 3. Kalau variabelnya? Ya, terus konstantanya? Jadi pengertian koefisien apa? Bilangan yang jadi koefisien itu adalah bilangan yang memiliki kalau variabel berarti apa? Jadi variabel itu adalah bilangan yang nilainya belum diketahui. Jadi kita masih belum tahu variabel itu nilainya berapa. Nah, kalau konstanta berarti apa? Nah, kalau koefisien kan berarti kan bilangan yang memiliki variabel. Jadi kalau konstanta bilangan yang tidak memiliki itu ya. Jadi aljabar itu terdiri dari beberapa suku. Ada di situ dari suku pertama dan suku kedua. Jadi di situ sukunya ada berapa? 2. Terus ayo perhatikan dulu. Nah, kalau misalkan ini yang pertama itu sukunya ada berapa? Koefisiennya? Koefisiennya 4. Variabelnya? Terus konstanta? Gitu ya, udah bisa? Kalau yang kedua sukunya? Kalau konstanta ada nggak? Ada konstantanya? Ini di situ konstantanya nggak ada ya. Kalau koefisien? Negatif 2 ya. Kalau variabelnya? Ya, X. Kalau yang ketiga sukunya ada berapa? Terus koefisiennya? 2 atau min 2? 6 sama? 2-nya positif atau negatif? Jadi 2-nya negatif ya. Terus kalau variabelnya? Konstantanya? Ya. Kalau yang keempat sukunya ada berapa? Terus konstantanya ada nggak? Koefisiennya? Sama? Ya, negatif 1 karena 1 dikali suatu bilangan hasilnya adalah suatu bilangan tersebut. Misalkan 1 dikali 2 hasilnya berarti kalau 1 dikali Y hasilnya negatif Y gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, kita kembali ke awal tadi. Perhatikan yang pertama tadi hasilnya berapa? 3A. Nah, 3A. Kenapa kok yang pertama itu bisa ditambah?
Karena yang pertama itu sama kan A semua, jadi kayak sejenis gitu kan ya. Terus yang kedua hasilnya berapa? 2A tambah M. Kenapa 2A ditambah M tidak bisa ditambah? Karena berbeda jenis gitu ya. Kenapa 2A sama M tidak bisa ditambah? Gitu. Nah, jadi sekarang kalian bentuk kelompok tapi anggotanya 3. Ini bertiga ini sudah dapat belum? Nggak apa nanti aja. Nah, ini jangan lupa ditulis nama sama kelasnya ya. Nah, kalau udah, ayo perhatikan ke depan dulu. Jadi kita akan mengerjakan kegiatan 1, aktivitas 1. Nah, jadi perhatikan dulu yang atas ini, yang atas. Nah, jadi di situ disebutkan kalau terdiri dari satu suku berarti namanya apa? Kalau terdiri dari satu suku namanya apa? Monomial. Kalau 2, dibaca ini ya. 2. Jadi kalau 2 namanya binom. Kalau 3. Nah, kalau lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 namanya apa? Kalian tahu? Jadi kalau sukunya lebih dari 3, perhatikan dulu. Jadi kalau sukunya lebih dari 3 namanya. Jadi kalau sukunya lebih dari 3 namanya poli. Gitu ya. Nah, jadi silakan melengkapi tabel-tabel yang bawah ini. Ya, jangan lupa nama sama kelasnya ya. Udah bisa nggak? Jadi kalau variabel itu nggak mungkin mix. Yang negatif siapa? Kok Evi? Oh iya, Kak Evi. Iya. Itu ya. Minus 3P. Kalau koefisien P-nya itu enggak? Enggak. Ini variabel. Minus 3. Ya, gitu ya. Sudah. Ya, nanti yang ini pengen tambah itu loh, polinomial, pengen tulis di sini biar ingat. Polinomial tadi apa? Polinomial tadi apa? Kalau lebih dari konstan bilangan yang tidak memiliki variabel. Kalau yang bawah ini konstantanya berapa? 4. Kalau misalkan yang ini ada sudah selesai? Kalau sudah dikumpulkan. Nggak usah, yang kegiatan 2 nggak usah dikumpulkan ya. Dikumpulkan dulu. Sudah selesai. Nggak mau pulang. Sudah selesai? Sudah selesai beres-beres semuanya? Ayo perhatikan ke depan dulu. Ayo duduk dulu semuanya. Nah, jadi hari ini kita udah belajar apa aja? Jadi kita belajar operasi bilangan, terus sifat-sifat sama unsur-unsur. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jangan lupa ya dipelajari. Nah, jadi nanti Ibu kirimkan refleksi pembelajaran hari ini ke ketua kelasnya ya. Jadi nanti diisi ya. Nanti diisi. Kebijakan sangat mudah dan bergaya dan bermanfaat bagi semua anak. Al-Fatihah. Siapkan dulu
Berdiri.